Oke, di video kali ini gue pengen nanya sama lu semua yang lagi nontonin ya. Kalau disuruh pilih mendingan lu ambil mantan flagship ya, karena layarnya ya. Gue bicarain karena layar. Kalau masalah layar, lu mending pilih handphone yang mantan flagship. Di sini gue ambil dua contoh, Samsung Galaxy Note 8 yang untuk mantan flagship ya, atau HP yang gak ada flagship ya sama sekali, tapi AMOLED juga, Redmi Note 12. Xiaomi Redmi Note 12. Kira-kira mending mana nih? Kalian pilih mana kalau gue suruh buat kenyamanan layar? Mending yang mana? Mengingat ini sama-sama AMOLED, perbedaan yang paling ketara beda merek, dan yang satu flagship yang sudah menjadi mantan flagship, yang satu nggak ada flagship ya sama sekali. Jujur kalau buat kenyamanan mantan flagship untuk dalam beberapa kriteria masih lebih comfort layar ya, masih lebih nyaman, sedikit lebih nyaman. Tapi yang udah terlalu old ya udah gak ada rasa nyamannya juga. Tapi kalau kita beli mantan flagship ya, contoh kayak Samsung Note 8, lu bakal disuguhkan dengan masalah yang similar, yang mirip-mirip. Rata-rata layarnya retak karena bentuknya edge-edgean, dan yang paling sering terjadi adalah shadow burn in ya, ngegreen dan tompel. Itu bisa jadi terjadi kalau lu beli HP yang mantan flagship. Mungkin yang lagi lu pakai ini lagi aman-aman aja, dan bisa terjadi seperti ini saat lu pakai. Itu bisa aja. Ya namanya juga udah faktor umur dan ada faktor pemakaian. Kalau lu nanya ke gua, kalau buat kenyamanan gua mendingan pilih yang bukan flagship ya. Yang penting handphonenya tahunnya lebih baru. Contoh kalau disuruh pilih mending Samsung Note 8 atau Redmi Note 12, gue bakal pilih Redmi Note 12. Yang pertama karena baru, yang kedua pastinya nggak gampang rusak kayak Note 8 yang kan udah berumur, dan yang ketiga gue bakal kasih lihat poin tabel perbandingannya bahwa nggak perlu flagship ya, nggak perlu mantan flagship buat sebuah kenyamanan layar. Di sini lu bisa lihat ya, poin tabel perbandingannya. Kita lihat dari jenis layarnya dulu. Si Samsung Galaxy Note 8 yang mantan flagship itu layarnya Super AMOLED. Si Xiaomi Redmi Note 12 yang bukan flagship itu layarnya juga AMOLED. Kalau kita lihat tingkat kecerahannya, si Redmi Note 12 ini di 1200 nits. Kalau udah di atas 1000 itu udah masuk kecerahan ranahnya handphone flagship pada masanya ya. Jadi kecerahan layarnya ini sangat terang sekali boy. Gua make Xiaomi Redmi Note 12 ini kayak berasa HP mahal, padahal HP-nya harganya sejutaan. Itu yang gue suka ya, masalah layarnya. Ini kita baru ngomongin brightness-nya aja. Kalau kita ngomongin ukuran layarnya, kita lihat di screen to body ratio-nya, kita lihat dari ukuran layarnya dulu, di chart size-nya. Si Samsung Note 8 dikasih layar 6,3 inci, si Redmi Note 12 dikasih layar 6,6 inci. Dengan harga yang mirip-mirip ya, yang satu mantan flagship yang udah berusia sekitar bertahun-tahun, gue lupa 4 atau 5 tahun ya, kayaknya lebih deh. Sedangkan Redmi Note 12 yang usianya masih seumur biji jagung, masih muda sekali, lu dikasih layar yang lebih besar. Jadi ada beberapa poin yang menurut gue. Yang pertama, lu dikasih harga yang sama, lu dikasih tahun yang lebih baru kalau lu pilih Redmi Note 12. Dan yang kedua, lu dikasih spek layar yang kecerahannya udah kayak HP flagship. Dan yang ketiga, kita bisa lihat screen to body ratio-nya ini di 85,3%. Jadi dia lebih nge-slim, lebih nge-fit ke ukuran bodinya. Sedangkan si Note 8 memang dagu bawah maksud gue sama poni atasnya masih tebal ya, sama jidat atasnya masih tebal. Makanya si mantan flagship Samsung Galaxy Note 8 itu screen to body ratio cuma di 83%, meskipun ada edge-edgeannya di bagian sampingnya tipis ya, tapi tetap kalah bagian jidat atas sama dagu bawah. Nah, untuk resolusinya ini nggak bakal terlalu terasa. Kenapa? Karena untuk pemakaian ringan dengan spek, lu fokus ke Xiaomi Redmi Note 12 ya, dengan resolusi di 1080 x 2400, gue yakin gue bisa jamin 1000% lu pakai kepala mata lu sendiri, lu ngezoom, lu deketin mata lu ke layar, itu nggak bakal kelihatan pecah boy. Udah too much sharp ya, udah terlalu tajam gitu, ya kan? Dan poin yang terakhir ya, paling terakhir itu udah Corning Gorilla Glass 3 si Redmi Note 12 ini. Jadi udah all package gitu. Kalau lu nanya ke gue masalah kenyamanan layar, gue bakal jauh-jauh pilih mantan flagship karena udah berumur, jadi pasti ada masalah dan ada resiko masalah ke depannya. Ya gue lebih pilih HP-HP tahun baru lah. Contoh kalau dibandingkan antara Samsung Note 8 atau Redmi Note 12, gue bakal pilih Redmi Note 12 untuk pemakaian daily buat gue ya. Cuman kalau lu ada nilai sentimen tersendiri terhadap Samsung Note 8 ya gas lah. Tapi menurut gue lebih worth it ya Redmi Note 12 ketimbang mantan flagship yang udah terlalu berumur.